Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi nujumul ihtida wa ashabihi masabihil ihtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kawan bantu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kawan bantu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kita untuk bersedekah, bahkan diniatkan untuk mengobati penyakit. Sampai Nabi SAW mengatakan, dawu amradakum bis sadaqah, obati ya, dawu mardakum bis sadaqah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Nabi mengajarkan kita di dalam bersedekah memiliki keistimewaan, di antaranya adalah mengobati penyakit. Maka dari itu, kawan bantu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah tanpa kita sadari, Allah juga memberikan kesembuhan untuk kita. Banyak kawan-kawan kita yang bertanya, Habib, di saat corona seperti ini, banyak penyakit yang menyebar luas. Di antara nasihat yang disampaikan oleh guru saya adalah dengan kita memperbanyak sedekah. Sebab sedekah bisa mengobati penyakit-penyakit. Sampai ada dalam satu kisah nyata, beberapa tahun yang lalu, di ibu kota Saudi Arabia atau disebut Riyadh, ada salah satu pekerja Indonesia, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai rumah tangga. Dia bekerja di Saudi Arabia. Sampainya ia di Saudi Arabia, dia bekerja kepada seorang pengusaha, seorang ibu yang menjadi pengusaha. Namun si ibu ini memiliki penyakit yang disebut oleh para dokter sebagai penyakit kanker darah, atau kita biasa sebut sebagai anemia dan lain sebagainya. Nah, dokter pun sudah memvonis bahwa ibu ini tidak lama lagi, namun perlu dengan perawatan. Maka dokter menyarankan untuk merawat di rumah sakit. Namun si ibu mengatakan, saya tidak mau. Karena ibu ini memiliki harta, maka si ibu ini dia membuat rumahnya, kamar, salah satu kamar di rumahnya itu seperti rumah sakit. Disiapkan peralatan rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, makanya dia mengambil salah satu ibu dari Indonesia untuk bekerja dengannya, artinya merawat. Dapat seminggu si ibu ini bekerja, subhanallah, tidak ada yang berbeda daripada pekerja yang lain, sama seperti yang lain. Namun, ada satu hal yang aneh dilihat. Si ibu yang sakit ini melihat si pegawainya ini yang dari Indonesia ini selalu dalam beberapa puluh menit bolak-balik ke kamar mandi. Tidak seperti orang-orang yang lainnya. Mungkin orang-orang yang lain dalam sehari 5 kali ke kamar mandi, itu wajar. Namun, kalau sampai dalam 30 menit kamar mandi, dalam 30 menit kamar mandi, maka ini adalah hal yang tidak wajar. Ketika suatu saat si pegawai rumah tangga ini yang datang kepada si ibu ini ditanya, "Hai nak, saya perhatikan engkau seringkali bolak-balik ke kamar mandi." Dijawab, "Iya." Jawab, "Apa yang terjadi? Ada apa? Engkau sakitkah atau apa?" Maka menangis. Si ibu yang dari Indonesia ini yang bekerja ini menangis dan mengatakan, "Saya ini seorang ibu yang baru saja melahirkan. 2 minggu yang lalu saya melahirkan anak saya. Dan anak saya masih kecil, masih memerlukan air susu saya. Dan saya punya air susu ini, tadi saya, ASI saya, setiap waktu merasakan sakit karena ingin mengeluarkan air susunya. Maka saya pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkannya." Maka si majikan ini, si ibu ini, yang sakit ini sedih. Mendengar, Masya Allah, seorang ibu sampai dia bekerja ke luar negeri dalam keadaan dia setelah melahirkan meninggalkan anaknya yang masih kecil yang membutuhkan air susunya. Tidak lama kemudian, si ibu ini disuruhlah dia bekerja. Maka si ibu yang memiliki rumah tersebut, dia mengambil uang dan dia memerintahkan anaknya untuk mengambil paspor daripada pembantu ini dan mengatakan, "Belikan
pembantu ini tiket untuk dia pulang ke Indonesia, untuk dia kembali bisa merawat anaknya. Maka setelah dibelikan tiket, paspornya pun sudah ada, dan dia berikan uang. Dipanggil, nak, kesinilah engkau. Ini nak, ini paspormu dan ini tiketmu, pulanglah kamu ke Indonesia. Dan berilah haknya anakmu air susu tersebut. Karena dia lebih membutuhkanmu dibandingkan aku. Dan apa? Dan ini uang aku berikan, uang seperti gajimu kontrak selama 2 tahun. Uang seperti gajimu kontrak selama 2 tahun. Subhanallah. Padahal baru bekerja seminggu. Dia katakan, saya baru bekerja seminggu. Tidak apa-apa. Ini sedekah untukmu. Ini hadiah sedekah untukmu. Maka diterima, subhanallah. Bagaimana perasaan hati seorang ibu tersebut? Sangat senang, sangat bahagia. Dia pulang ke Indonesia, bisa merawat anaknya. Dan yang Allah berikan anugerah terbesar, si ibu majikan tersebut pergi ke rumah sakit ketika dia check up penyakitnya tentang kanker darah tersebut, subhanallah. Maka didapati apa yang terjadi? Didapati, kata dokter, ibu minum obat apa? Obat apa yang ibu minum sehingga Allah memberikan kesembuhan? Sekarang sudah tidak ada lagi ini penyakit kanker darah. Si ibu ini kaget dan mengatakan, saya tidak minum obat-obat apa dokter, kecuali obat yang dokter berikan kepada saya. Apa kata dokter? Ini sudah tidak ada lagi penyakit kanker darahnya. Ibu sudah kembali, ibu sudah sehat, afiat. Maka apa dia teringat? Dokter, saya baru teringat. Apa teringat ibu? Saya teringat, saya minum obat resepnya dari Rasulullah. Apa itu ibu? Rasulullah bersabda, dawu maradakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Ini resep dari Rasulullah, saya amalkan kemarin, saya bersedekah dan Allah berikan kesembuhan untuk. Maka dari itu, kawan bantu yang dimuliakan oleh Allah, banyak kita memiliki penyakit yang kita ketahui dan kita tidak ketahui. Bantu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita dengan memperbanyak bersedekah. Mari kita bersedekah. Jika sahabat, semua saudara, kerabat yang ingin membantu, mari kita membantu atau bersedekah di semangatbantu.com, dan insya Allah kita akan mendapatkan semua sedekah kita disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya dengan baik. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.